mempresentasikan tugas kami yang berjudul permasalahan yang terjadi pada terumbu karang di kawasan perairan Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizka Purwosari. Saya Fili Udaya Samosir. Saya Rita Octaviani. Langsung saja, saya akan membacakan tentang pengertian terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem perairan laut yang memiliki produktivitas primer yang sangat tinggi. Oleh karena itu, terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang menjadi habitat dan aktivitas berbagai biota laut. Ribuan spesies baik hewan maupun tumbuhan menjadi bagian penting dalam ekosistem terumbu karang. Terumbu karang berperan sebagai pelindung pantai, daerah makan, daerah hujan, dan daerah asuhan serta sebagai lokasi penangkapan ikan para nelayan. Kecamatan Angsana, Sungai Logan, dan Pusat Hilir menurut Asmawi 2015. Latar belakang permasalahan. Pada dasarnya degradasi lingkungan di wilayah Kalimantan Selatan bukan hanya akibat dari alam alam, tetapi pola aktivitas kegiatan manusia yang tidak terkendali cukup berperan penting dalam memperparah persoalan lingkungan. Selain mencemari lingkungan juga mempengaruhi nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan di wilayah konservasi terumbu karang. Pencemaran bisa terdeteksi dengan adanya sejumlah logam berat seperti CD, CR, PB, GU, dan ZN di kawasan itu yang melewati ambang baku mutu, terutama di dekat pelfas atau pelabuhan khusus. Tanda lainnya terlihat pada margobentos atau makhluk hidup di dalam air yang semakin berkurang. Selanjutnya, faktor permasalahan. Kondisi rusaknya terumbu karang disinyalir terjadi akibat aktivitas bongkar muat batu bara dan lalu lintas tongkang. Pecahan batu bara yang berukuran kecil-kecil tercecer ke dalam kegiatan bongkar muat juga bisa mengendap di laut dan merusak terumbu karang. Penambangan di kawasan hulu Sungai Danau yang kebetulan bermuara di Bunati yang menyebabkan sedimentasi di kawasan Bunati. Perkembangan terumbu karang yang terhambat akibat kekeruhan air yang menghalangi sinar matahari. Aktivitas penambangan di kawasan hulu sudah berlangsung sejak 1995. Tentu ini sudah menyebabkan sedimentasi dan pencemaran ke pantai Bunati. Aktivitas perkebunan kelapa sawit yang marak di kawasan daratnya, faktor sedimentasi ini diperparah. Terjadi banjir di banjir besar di kawasan hulu Sungai Danau seperti di Sekapuk, Satuy, dan Sebamban. Air banjir membawa logam berat termasuk bahan dasar pupuk seperti fosfat lalu ke pantai. Selanjutnya ada dampak kerusakan terumbu karang. Yang pertama, dampaknya adalah penurunan parameter kondisi terumbu karang dan tutupan karang mati meningkat. Akibatnya kondisi terumbu karang menurun dengan dampak negatif, yaitu penurunan spesies, kepadatan dan populasi ikan serta fauna berbentuk terumbu karang. Yang kedua, besarnya kerusakan terumbu karang dapat mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan dan akan memaksa masyarakat di daerah pesisir berpindah karena kehilangan sumber makanan dan sumber pendapatan. Hal itu membuat kemampuan daerah pesisir untuk menghidupi populasi di daerah sekitarnya akan berkurang. Selanjutnya, solusi menanggulangi kerusakan terumbu karang di Desa Bunati. Yang pertama, pemantauan dan pengendalian pencemaran. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembuangan limbah batu bara ke perairan serta penegakan standar perlindungan lingkungan yang lebih ketat dapat membantu mengurangi dampak negatifnya terhadap terumbu karang. Yang kedua, rehabilitasi terumbu karang. Melalui program restorasi, terumbu karang yang rusak dapat dipulihkan melalui teknik seperti penanaman kembali karang, pemulihan ekosistem, dan pengendalian erosi pantai. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya terumbu karang bagi ekosistem laut dan memberikan informasi tentang dampak negatif dari penggunaan batu bara dapat membantu membangun kesadaran dan dukungan untuk perlindungan terumbu karang. Yang keempat, kolaborasi antar stakeholder melibatkan pemerintah, lembaga nirlaba, industri,
dalam upaya perlindungan terumbu karang dapat memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan mencakup berbagai aspek dan memperoleh dukungan yang luas. Sekian materi kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Sulistiana Rapita dari kelompok 10. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan lokal dan peraturan pemerintah dalam melindungi terumbu karang yang ada di perairan desa tersebut? Terima kasih. Seperti yang sudah kami bilang tadi, jawab. Kalau untuk pemerintah ini, dia termasuk di solusi penanggulangan kerusakan terumbu karang di bagian kolaborasi antar stakeholder. Nah, Itu bisa kayak yang tadi pertanyaan saya ke Farhan yang waktu menjawab kelompok 2 tadi. Nah, bersangkutan sama yang itu. Izin menyampaikan untuk peraturan pemerintahnya itu ada, yaitu peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang menyatakan peraturan daerah yang lebih spesifik tentang konservasi laut dan terumbu karang ini bisa mencakup pembatasan praktik penangkapan ikan yang merusak, pengelolaan limbah, dan pengembangan wilayah pesisir yang berkelanjutan. jadi kembali lagi, misalkan di sini tuh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk dan mengawasi lah konservasi yang ada di terumbu karang. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Yang tadi kan mengawasi kawasan konservasi yang ada di sana. Itu tuh ada kasus kejadian kayak melanggar aturannya atau apa? Itu nggak? Kayak sudah ada nggak pernah kalau melanggar peraturan yang sudah dibikin Pak di daerah tersebut? Mungkin ke lebih pembuangan limbah batu bara. Di nanti karena ada pembuangan limbah batu bara itu kan merusak terumbu karang. Nah, di situ kembali peran pemerintah untuk menegakkan hukum supaya selanjutnya tidak ada lagi pelanggaran. Terima kasih. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada, izin bertanya lagi. Karena yang kita tahu bahwasanya terumbu karang itu kan susah untuk bertumbuh kembali ataupun lama prosesnya. Yang ingin saya tanyakan, kerusakan-kerusakan yang terjadi terkhusus di lingkup Kalimantan Selatan. Saya ingin menanyakan saja sih terkait peran mahasiswa menurut kalian terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan ataupun terkhusus pada terumbu karang. Menurut kalian itu seperti apa? Mungkin itu aja sih. Ya, izin menjawab untuk peran mahasiswa untuk mengkonservasi kembali terumbu karang yang rusak. Ya, itu mungkin salah satunya juga dari Hima MSP ini sendiri kan pernah tuh melakukan transplantasi terumbu karang di Pulau 9, di Pulau 9, dan itu juga berjalan
salah satu yang ikut ke ruang 9. Jadi menanggapi pertanyaan saya bukan termasuk yang itu, karena kan saya sudah sebutkan tadi bahwasanya terumbu karang itu susah untuk tumbuh kembali. Peran mahasiswa dalam pencemarannya itu, masa kita melihat pencemaran terus menerus yang terjadi di tadi yang sudah dijelaskan dari permasalahan tadi, tertabraknya kapal tongkang lah ataupun itu lah. Nah itu apa, kalau transplantasi terumbu karang sendiri itu dari pemerintah pun itu sudah ada. Nah fungsi mahasiswa dalam terkait itu apa? Izin menjawab. Setiap apa dia? Semuanya kan mempunyai fungsinya masing-masing. Kalau untuk mahasiswa sendiri dalam masalah yang terumbu karang ini, mungkin walaupun itu dari kebijakan pemerintah, mahasiswa juga ikut dalam hal itu. Yang kedua, mungkin mahasiswa lebih ke edukasinya, ya mengadakan kampanye terhadap pentingnya menjaga terumbu karang, terus intinya tuh mahasiswa hanya bisa berpartisipasi. Kalau untuk mengambil kendali penuh untuk masalah terumbu karang yang dicemari oleh limbah batubara mungkin tidak bisa, karena semua udah ada bagiannya masing-masing. Jadi untuk mahasiswa menurut kami itu aja. Apakah ada tanggapan lagi? Ada, tapi sudah cukup. Jawaban seperti apa yang diberikan?